Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi pendidikan geografi FG Untar. Kami dari kelompok Langsat mata kuliah geografi pantai dan pesisir. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sedikit pengertian atau deskripsi mengenai pantai dan pesisir. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Hadi Sudono, kelas dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Feby Grajola, saya dari kelas B. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pantai dan pesisir, untuk kesempatan kali ini saya membahas mengenai deskripsi pantai dan jenis-jenis pantai. Sebelum kita jauh membahas pantai, mari kita maknai dulu apa itu sebenarnya pengertian pantai dan jenis-jenis pantai. Pantai adalah bagian dari muka bumi dari muka air laut rata-rata terendah sampai muka air laut rata-rata tertinggi. Pantai terjadi karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti, sehingga mengalami pengikisan. Gelombang penghancur tersebut dinamakan gelombang destruktif. Deskripsi pantai berbeda dengan deskripsi pesisir. Terkadang banyak orang yang mendeskripsikan bahwasanya definisi pantai memiliki kesamaan dengan pesisir, padahal keduanya memiliki makna dan definisi yang berbeda. Hal ini karena banyaknya istilah tentang pantai yang sering digunakan, seperti beach, coast, shore, coastline, shoreline, coast, dan lainnya. Sehingga dengan istilah-istilah tersebut banyak orang yang memahami bahwasanya pantai dan pesisir memiliki kesamaan, padahal keduanya memiliki makna dan definisi yang berbeda. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi jika tadi mengenai pengertian pantai dan pemanfaatan serta pengelolaan pantai, jadi di sini saya hanya sedikit menjelaskan mengenai tipe dan ciri pantai. Nah, pertama dari tipe pantai sendiri. Nah, untuk tipe pantai sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama pantai berbatu, yang kedua pantai berpasir, kemudian yang ketiga pantai berlumpur, dan yang keempat ada pantai berkarang. Pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan pantai yang didominasi oleh material berbatuan. Pantai berbatu biasanya tidak mudah tererosi oleh arus dan hempasan gelombang. Erosi di daerah pantai berbatu lebih banyak dipengaruhi oleh proses pelapukan batuan maupun proses geologi lain dalam waktu yang relatif lama. Kemudian yang kedua, pantai berpasir. Pantai berpasir merupakan pantai dengan materi penyusun didominasi oleh pasir. Pantai ini dibentuk oleh proses di laut akibat erosi gelombang, pengendapan sedimen dan material organik. Pantai berpasir umumnya banyak dijumpai di Indonesia, tersusun oleh pasir dan batu yang berasal dari daratan maupun terbawa oleh aliran sungai, juga berasal dari berbagai biota laut yang ada di daerah pantai tersebut. Kemudian yang ketiga, pantai berlumpur. Pantai yang didominasi oleh materi lumpur ini memiliki jenis pantai banyak dijumpai pada muara sungai yang ditumbuhi oleh hutan mangrove, banyak dijumpai pada daerah pantai di Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian pantai berkarang. Pantai berkarang yaitu pantai yang didominasi oleh materi karang. Terumbu karang yang berfungsi sebagai pemindah gelombang bawah air akan pecah dan hancur di daerah terumbu karang yang dangkal. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu pantai dan bagaimana ciri-cirinya. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas lagi tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan pantai itu sendiri. Ada baiknya kita tanya-tanya dulu yuk pada masyarakat di sekitar sini bagaimana cara mereka memanfaatkan pantai dan bagaimana mereka mengelolanya. Dari kedua narasumber yang kami wawancarai, dua-duanya adalah nelayan, dan dua-duanya sangat setuju jika dikatakan bahwa pantai itu adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana nih dengan teman-teman? Apakah kalian juga setuju jika dikatakan bahwa pantai adalah tempat yang sangat penting? Nah, bagi mereka, selain untuk tempat mencari nafkah, pantai juga adalah tempat untuk mengembangkan hobi. Kita semua pasti tahu ya kan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Teman-teman tahu tidak berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Nah, pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.508 dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kenapa banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Namun sayangnya, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, seperti pemukiman, perikanan, pelabuhan, objek wisata, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir di laut itu semakin. Satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir itu disebabkan oleh paradigma dan praktik pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena lebih cenderung bersifat ekstraktif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat. Padahal kan seharusnya pembangunan itu lebih bersifat partisipatif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Seharusnya pembangunan itu efektif dan efisien serta mendukung supremasi hukum. Nah, untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, ada baiknya sepertinya
mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan, betul tidak? Misalnya harus diperhatikan antara dimensi ekologis, dimensi sosial, antara sektoral, disiplin ilmu, dan segenap pelaku pembangunan. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami, kiranya semuanya dapat bermanfaat bagi proses kegiatan belajar dan mengajar. Nah, mungkin hanya ini apa yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf karena di sini kami masih dalam tahap-tahap belajar. Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengaburkan gelap rindu, siapa kuasa